Saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon, Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54, adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Aduh Pak, namanya juga orang darurat ya. Kalian juga udah tahu orang ini terburu-buru dan tergesa-gesa sehingga tidak bisa memberikan penjelasan secara detail. Harusnya kalian sebagai polisi langsung nanggepin dan bantuin. Memang menerima laporan dalam kepolisian itu ada aturannya seperti apa, tapi lihat situasi dan kondisi dong Pak. Namanya juga darurat. Terus dari penjelasan orang yang bersangkutan tersebut dan penjelasan dari Bapak itu berbeda. Coba deh, di Kapolsek Cinangka itu ada CCTV-nya apa enggak? Coba dibuka untuk mencari kebenaran tersebut. Waduh, apa-apa klarifikasi. Apa-apa klarifikasi. Udah kayak gini klarifikasi. Saling nggak mau disalahkan. Lagian Pak, mau itu ada di wilayah wilayah Cinangka atau tidaknya, ya kalau emang ada orang minta dampingi ya dampingi dulu, nggak harus nunggu prosedur harus begini harus begitu. Aduh, emang susah partai coklat ini ya, ada aja beritanya tiap hari. Aduh, udah kemarin di konser memeras turis, sekarang kasus ini lagi. Aduh, entah kasus apa lagi ini partai coklat ini. Aduh, katanya partai coklat mau mengayomi masyarakat.
Tapi kenyataan dan buktinya, aduh, sulit emang Partai Coklat. Klarifikasi dari Polsek Cinangka bahwa mereka bukan menolak untuk mendampingi pihak korban ya untuk mengambil unit mobil mereka ya. Akan tetapi di saat itu Polsek Cinangka meminta bukti kepemilikan dari unit mobil yang dilarikan oleh si pelaku penembakan tersebut ya. Akan tetapi ya mungkin entah tidak ada atau bagaimana ya, karena ya bisa jadi memang tidak dipersiapkan ya sehingga itulah alasan dari Polsek Cinangka menolak untuk mendampingi pihak korban ini, sehingga kejadianlah hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. Karena ya bagaimana mungkin kita orang sipil biasa hendak menangkap orang yang katanya anggota dan memang mereka memiliki senpi ya, mereka memiliki senjata api ya. Tentu saja itu sangat berbahaya ya. Tapi menurut saya sekalipun tidak ada bukti kepemilikan ya harusnya ditindaklanjuti dulu, karena sudah ada aduan bahwa si pelaku ini menggunakan senjata api ya. Ya harusnya ditanggapi dulu ya. Ya kalaupun kedepannya entah si korban ini menipu ya kan bisa dituntut balik ya. Yang penting gerak dulu ya. Tapi udahlah, itu sudah prosedur mungkin di negara ini ya, kita bisa berbuat apa ya kan. Ya saya cuman ngebayangin aja andai kita kena begal ya kan, dilarikan begal kendaraan kita ya, kita melapor ya dibilang mana bukti kepemilikan kendaraanmu biar kita kejar ya kan. Aduh. Baru saja saya dikejutkan dengan berita penembakan pemilik mobil rental di kilometer 50 Jakarta Merak. Nah, yang menjadi miris dari berita ini adalah korban dan anaknya sesungguhnya sebelum melakukan upaya pengambilan terhadap mobil miliknya telah mencoba meminta pendampingan kepada polsek setempat. Tapi apa yang terjadi? Polsek menolak untuk mendampingi korban. Bahkan petugas jaga pada saat itu telah menelpon langsung Kapolseknya untuk meminta petunjuk apakah boleh mendampingi atau tidak. Dan tetap Kapolsek menyatakan menolak. Ini saya dapatkan dari berita yang beredar. Nah, apa yang menjadi miris dari peristiwa ini? Menurut berita, polisi menyatakan mereka menolak mendampingi karena satu, belum ada laporan polisi. Yang kedua, karena mereka curiga atau mereka menduga korban yang datang kepada mereka ini adalah leasing. Yang ketiga, mereka tidak mau mengambil resiko keselamatan terhadap anggotanya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, belum ada LP. Orang itu datang, itu tujuannya untuk melapor dan meminta pendampingan langsung. Tugas polisi yang melekat terhadap dirinya itu menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Nah, ketika polisi tahu ada orang melapor yang kemungkinan setelah laporan ini akan ada pertikaian atau akan ada keributan antara pemilik leasing dengan orang yang membawa lari mobil itu ataupun siapapun pihak yang menguasai mobil itu, sudah barang pasti akan ada keributan. Sehingga polisi dibutuhkan untuk ada di situ. Harusnya tanpa perlu laporan polisi pun mereka harusnya sudah ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut keterangan anak dari korban yang juga ikut melapor kepada polsek setempat, mereka sudah membawa BPKB, membawa dokumen bukti kepemilikan terhadap kendaraan. Coba Bapak polisi pakai logika. Kalau mereka leasing, nggak mungkin mereka datang ke situ. Mereka bunuh diri, mereka tahu mereka nggak boleh narik motor itu. Mereka nggak boleh narik mobil sembarangan tanpa putusan pengadilan. Itu namanya bunuh diri, itu nggak masuk akal. Yang terakhir, Anda katakan bahwa untuk menjaga keselamatan anggota Anda. Kalau mau selamat, Pak, jangan jadi polisi. Polisi itu penuh resiko, Pak. Polisi itu pengabdian. Kita sangat hormat dengan profesi itu karena mereka menjaga keselamatan masyarakat dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kalau memang ingin mencari keselamatan di dalam peristiwa yang sudah barang pasti chaos, tidak usah jadi polisi, Pak. Cari profesi yang lain. Bukan begitu caranya untuk melindungi masyarakat. Saya mengharapkan ya kepada Kapolri Bapak Listio Sigit, tolong evaluasi besar-besaran. Sudah beberapa kali peristiwa polisi menolak laporan polisi atau menolak aduan masyarakat, menolak mendampingi masyarakat untuk mencegah adanya peristiwa gangguan ketertiban masyarakat. Ini sudah tidak masuk akal menurut saya. Lalu untuk apa ada polisi kalau seperti itu?
Polisi tugasnya bukan kucing-kucingan dengan masyarakat. Polisi itu tugasnya bersama masyarakat menjaga ketertiban. Dan saya mengharapkan untuk pemimpin yang baru, karena sudah ganti presiden, sudah barang tentu akan ganti pula Kapolrinya. Entah kapan, itu hanya menunggu waktu. Kapolri yang baru saya harapkan satu saja program dari Anda, tidak perlu banyak-banyak Pak Kapolri. Satu saja, kita bikin seperti 911 di Amerika. One call emergency, satu panggilan, polisi datang. Semua patroli terdekat itu datang. Apalagi sudah ada ancaman senjata, mereka datang. Itu saja dulu, nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu ganti warna seragam, nggak perlu ganti seragam satpam, nggak perlu ganti plat nomor jadikan hijau atau apapun, terserah. Itu nomor kesekian. Tapi yang pertama adalah pastikan bahwa polisi itu bisa menjaga keselamatan masyarakat. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar.